akan bergabung ya bersama dengan rekan-rekan yang berada di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Dan nanti kita akan ikuti talk show persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kita akan langsung bergabung. Kita sapa dulu. Selamat siang Mas Beni, silakan. Selamat siang Mbak Reni, ya sahabat Sonora dan juga smart listener. Nah kali ini kami berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta seputar penghargaan. Ini prestasi dari Wali Kota Yogyakarta yang luar biasa sekali mendapatkan penghargaan dari pusat, tentu juga masih seputar perpustakaan dan juga bagaimana minat baca dan juga kampung baca di Kota Yogyakarta ini terus meningkat, tentu juga berkat peran serta dari Wali Kota Yogyakarta Pak Haryadi Suyuti. Nah, seperti apa nanti penghargaannya dan juga bagaimana prosesnya, serta di bulan ini ada bulan apa. Nah, kita akan ketahui lebih lengkap bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismuwardani. Selamat siang Bu Ambar. Selamat siang Mas Beni dan para pendengar setia Radio Sonora serta seluruh segenap masyarakat yang siang hari ini bergabung dengan Sonora. Berbahagia kita bisa bertemu. Salam sehat selalu Mas Beni dan Salam sehat selalu para pendengar setia semuanya. Nah, ini di masa pandemi tentu kesehatan yang paling utama. Ya, betul, Mas Beni. Nah, selain kesehatan, tentu kita juga harus meningkatkan literasi di kala pandemi ini, ya toh. Jangan cuman baca status, ya, tapi baca buku, bikin status supaya komen status lah kok. Literasi tentu tidak hanya sebatas itu ya, sahabat Sonora dan juga smart listener. Dan di siang hari ini kita disiarkan di 2 radio, Bu Ambar, Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Nah, ini Wali Kota Yogyakarta ini mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2021. Nah, tentu juga prestasinya luar biasa Pak Wali Kota ini. Nah, seperti apa? Nah, ini sebelum apa saja yang sudah dibangun Pak Wali Kota, nah ini proses untuk pengajuan ini seperti apa untuk prestasi Kota Yogyakarta sendiri, terutama perpustakaan ini Bu Ambar ini. Terima kasih Mas Beni dan sahabat Sonora, para pendengar setianya gitu ya. Tentunya saya berharap bahwa pendengarnya juga anak-anak muda nih, karena harapan saya literasi ini harus juga dimulai dari awal, bukan hanya muda tapi juga dari anak-anak gitu ya, Mas Beni, karena selama pandemi harapan kita tentu juga sama dengan dari Sonora, bahwa satu yang pasti dunia runtuh pun literasi tidak boleh berhenti gitu ya. Terima kasih Mas Beni. Benar sekali Mas Beni, pada tahun ini Bapak Wali Kota kita, Bapak Haryadi Suyuti, mendapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2021 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia selaku perwakilan dari pemerintah. Jadi prestasi ini adalah penghargaan tertinggi dari pemerintah yang diberikan kepada bisa masyarakat, pejabat publik, tokoh masyarakat, dan media massa atau jasa-jasa yang atas jasa-jasa yang telah diberikan di dalam menggerakkan dan membuat inovasi secara efektif gitu, dan mengembangkan pendayagunaan perpustakaan serta mengupayakan peningkatan pembudayaan gemar membaca di Indonesia. Siapa tahu setelah ini Sonora akan bergerak di dunia literasi, nanti kami bisa mengusulkan Mas Beni untuk mendapat penghargaan. Bisa dari media massa juga boleh. Kemarin dari NTB kalau nggak salah yang memperoleh jadi dan kami melihat bahwa Bapak Wali Kota kita ini sudah mempunyai track record yang bagus berkaitan dengan menumbuhkan kegemaran membaca di masyarakat. Yang terutama adalah atas inisiatif hebat beliau, yaitu ketika tahun 2019 menyampaikan kepada kami di Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dinas Pendidikan khususnya untuk meluncurkan inovasi kampung baca di Kota Yogyakarta, sehingga kita mulai di tahun 2019 itu ada 7
7 kampung ya, 7 kampung yang kita bentuk. Kemudian di tahun 2020 ini ada di 2020 ada 14 ya. ya. Jadi kita sekarang punya 21 kampung baca. 7 tambah 14, 7 yang di awal sampai Ya, terus ada 14. Kemudian di tahun 2022 kita akan menambah 10 lagi kampung baca, Mas Beni. Dan harapan kami nanti di setiap kampung ada ini, Mas Beni, sehingga karena begini, Mas Beni, Perpustakaan Kota Yogyakarta ini hanya punya 2 tempat layanan atau 2 perpustakaan, gedung perpustakaan ya. Secara fisik gedung di Kota Baru dan di Pevita Jalan Masjid Soyo perempatan Jokteng Timur ke barat, itu Anda di sana. Sehingga itu tidak akan mencukupi jumlah pemustaka yang ada di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, bagaimana sih untuk mendekatkan layanan? Salah satunya beliau membentuk kampung-kampung baca. Dan kampung-kampung baca ini kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Setiap bulan kami melakukan pembinaan. Pembinaannya bukan hanya kepada manajemen perpustakaannya, tetapi bagaimana perpustakaan ini menjadi sebuah tempat membangun inklusi sosial atau ilmu terapan yang kita praktekkan di kampung baca. Jadi setiap bulan kita mengadakan pertemuan di kampung-kampung baca sesuai bedah buku yang diinginkan. Misalnya di kampung baca ini banyak anak-anak nih, kemudian anak-anak kami ingin mewarnai berdasarkan buku ya, sebuah buku di situ ada buku mewarnai. Nah, kita mengundang anak-anak di kampung baca itu, kita bikin pustakawan kami turun ke bawah, membina di sana, kemudian mengadakan pelatihan untuk anak-anak mewarnai. Kemudian ibu-ibu misalnya, ada buku berkaitan dengan membuat roti nih, maka pustakawan kami turun ke bawah di kampung baca mengajar tentang bagaimana membuat kue. Kemudian ekoprint misalnya, ibu-ibu pengen belajar ekoprint. Iya, pustakawan kami turun ke bawah. Iya, pustakawan saya ini ahli apapun ini. Wah, dari anak-anak sampai ibu-ibu semua bisa. Dari sampai tiba-tiba. Sampai tiba-tiba bisa juga. Wah, luar biasa. Berarti ini benar-benar multitasking ini. Ya harus begitu ternyata. Pustakawan itu harus bisa ilmu apapun kayaknya. Jadi itu yang kita lakukan selain pembinaan administrasi, bagaimana mengelola sebuah perpustakaan yang baik dan benar gitu ya, sesuai regulasi perpustakaan yang ada. Karena kenapa kampung baca itu berbeda dengan TBM? Karena memang TBM juga ada dan didorong gitu ya. Tetapi yang namanya taman bacaan masyarakat itu lebih kepada tumbuh dari masyarakat sendiri gitu ya, dengan tidak menggunakan basis pengelolaan atau manajemen perpustakaan gitu. Sedangkan kalau kampung baca itu benar-benar menggunakan manajemen perpustakaan, ditambah dengan literasi terapan yang kita lakukan di wilayah. Apapun masyarakat pengen membuat hidroponik, tanaman hidroponik, ya kita akan turun ke bawah, teman-teman saya pustakawan mengajar apapun yang diinginkan. Jadi itu rutin kami lakukan, berkeliling dari 21 perpustakaan itu, kampung baca yang sudah ada ya. Jadi kira-kira itu, dan kami melihat bahwa yang dilakukan beliau ini sudah layak dan sepantasnya untuk kami perjuangkan untuk mendapat penghargaan. Sehingga ketika kemudian ada event Gemilang Perpustakaan itu biasanya memang diadakan setiap tahun sekali. Sehingga kami mengusulkan ke Perpusnas untuk beliau mendapatkan sebagai tokoh publik. Tokoh publik. Ya, yang memang berprestasi untuk menumbuhkan gemar membaca di daerahnya. Dan ternyata disetujui oleh perpustakaan ini sudah melalui persyaratan dan penilaian yang luar biasa dari perpustakaan, karena dari banyak di seluruh wilayah Indonesia aja. Jadi kemarin yang mendapat itu untuk kepala daerah itu ada 7, salah satunya beliau Pak Wali Kota Yogyakarta. Jadi kira-kira begitu ceritanya, Mas. Dan tentunya kesuksesan kampung baca dan kesuksesan dari ide beliau ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak dan tentunya juga masyarakat yang luar biasa di wilayah. Ini berarti memang masyarakat mendukung
dengan adanya kampung baca seperti ini. Karena misalkan pemerintah membentuk kampung baca, wah sudah disediakan buku dan sebagainya dan juga kegiatan, tapi terus masyarakat tidak menanggapi atau ya cuek saja, ya nggak bakal jadi kan ini kan. Jadi kampung yang kosong, kampung baca yang kosong, nah ada pengunjungnya. Itu. Dan kita pun juga bekerja sama dengan teman-teman kalau dari kampung baca, kalau mereka ingin bekerja sama dengan kami berkaitan dengan koleksi. Jadi koleksinya bisa kita pinjamkan. Kami dari perpustakaan akan meminjam supaya ada kebaruan terus di teman-teman kampung baca koleksinya, sehingga masyarakat bisa dari semua kalangan nih, dari anak-anak sampai sepuh juga bisa datang ke sana, update bukunya, pasti kita akan bantu karena kita juga punya koleksi yang cukup banyak. Nah, itu sahabat sonora dan juga smart listener, ini salah satu karya nyata dari Wali Kota Yogyakarta dan juga prestasi sudah diakui nasional tadi juga tentu dengan verifikasi yang lengkap sekali ya. Jadi tidak mungkin kita mengajukan wah Jogja punya kampung baca tapi setelah ditinjau lu kok nggak ada. Nah, itu jadi hoax. Tapi ini nggak hoax. Wali Kota Yogyakarta sudah membuktikan dengan diadakannya kampung baca ini bermanfaat untuk masyarakat, dan dari dinas pun mendukung teman-teman pustakawan. Jadi tadi serba bisa ya Bu ya jadinya ya. Ahli apa-apa. Ini pengen apa anak-anak, nah itu pengen ngajari juga, dan buku-buku juga disuplai dari dinas juga. Dan kami juga ada yang namanya bank buku, Mas Beni. Siapa tahu nanti kami bisa menaruh bank buku nih di Sonora. Bisa. Jadi gini, kami menempatkan kotak-kotak bank buku di beberapa titik di wilayah Kota Yogyakarta ini. Kami berharap ada keterlibatan juga dari masyarakat untuk menyumbangkan buku-buku yang dimiliki, yang sudah tidak dibaca oleh masyarakat, daripada yo nek dikiloke kan entuk rupiah, nek dilebokke ning kotak saya bang buku itu tadi amal dibawa sampai ke akhirat. Betul ini. Jadi dan kami cukup banyak untuk mendapat sumbangan dari masyarakat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan kami cukup mempunyai banyak simpanan lah untuk bank buku untuk bisa kita berikan kepada pemohon, baik itu kampung baca maupun bahkan teman-teman yang sering KKN juga sering minta ke kita untuk bisa dibagikan juga ya. Kita kembalikan lagi ke masyarakat karena mungkin sudah tidak dibaca Mas Beni, tetapi mungkin bisa dibaca saya atau dibaca teman-teman pustakawan atau teman-teman masyarakat. Itu kan ilmunya mengalir, Mas. Betul. Jadi itu yang kita lakukan, dan monggo kalau masih ada yang ingin menyumbangkan buku bisa datang langsung ke perpustakaan baik Kota Baru atau Pevita, dan ada sesuatu yang menarik itu nanti ada dari teman-teman dari kami lah gitu Mas. Tapi minimal ada harus, misalkan saya hanya punya satu buku terus disumbangkan ke perpus, atau saya harus ngumpulin 10 buku dulu baru boleh saya sumbangkan atau gimana? Oh enggak Mas Beni, jadi itu bentuknya itu semacam kotak, celengan kotak kan, jadi bisa langsung dimasukkan gitu saja kok. Jadi tidak harus menunggu banyak itu. Bahkan kalau banyak bisa kita ambil Mas. Kalau banyak bisa diambil. Bisa diambil. Nah ini menarik sahabat sonora smart listener. Jadi buku setelah Anda baca mungkin wah ini daripada di rumah penuh mungkin karena koleksinya buku banyak, nah ini bisa juga bank buku ada di perpus, silakan ke Kota Baru, tentu ini bermanfaat ya. Anda sudah baca tapi belum tentu orang lain juga sudah baca hal yang sama, jadi bisa muter ilmunya, bisa dibagi. Muter. Betul itu karena buku adalah sumber ilmu, ini pepatah lama sejak saya zaman SD, buku sumber ilmu, dan memang dengan membaca buku kita bisa dapat semua ilmu pengetahuan. Dan terbukti Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional juga ya, Wali Kota mendapatkan penghargaan. Kampung baca pun tumbuh, tidak hanya sekedar dalam tanda kutip diadakan, tapi terus ya sudah benar-benar hidup, benar-benar hidup. Pustakawan juga rajin berkunjung. Nah ini, tapi kalau ada masyarakat rata-rata request-nya seperti apa nih Bu Ambar dengan ada kampung baca itu? Iya, karena kami tadi mengunggulkan bahwa di kampung-kampung baca ada literasi terapan nih ya. Jadi itu sangat menarik untuk masyarakat hadir, kemudian juga berdiskusi, membedah sebuah buku gitu, kemudian berdiskusi dengan kami bahwa mereka menginginkan apa. Ini kan menunjukkan bahwa di literasi terapan itu terjadi komunikasi dan diskusi di antara anggotanya dan atau di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi saya kira pengelola kampung baca sendiri
beliau-beliaunya itu juga luar biasa sebagai penggerak literasi. Di Kota Jogja ini sampai saya kira nilai luar biasa juga gitu. Di beberapa titik itu bahkan sudah memasang jaringan internet sendiri, kemudian juga bukan hanya menjalin kerjasama dengan perpustakaan, tetapi juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Dan justru sungguh nanti kalau kapan-kapan nanti kita berkunjung ke Kampung Baca itu yang Bakas itu pasti akan menarik mengulik dunia kampung baca, dan saya kira kampung baca ini memang masih spesial di Kota Jogja, Mas Benny. Jadi mungkin bisa disebut juga kota baca nanti setelah kota pendidikan, kota budaya, mungkin kota baca. Iya, kota baca dan kota menulis, Mas Benny. Nah, karena kita sudah mulai menulis, Mas Benny. Jadi teman-teman pustakawan ini sudah mengajak anak-anak SD dan SMP untuk menulis, dan bukan hanya kemarin kami bersama-sama dengan beberapa sekolah, bahkan orang tua dari anak ibu-ibu ini kalau sudah selesai di dapur ini ibu rumah tangga kita ajak menulis, dan kami kemarin sudah mendapat sebuah buku hasil karya dari ibu-ibu putranya itu. Sedangkan kalau kami sudah mempunyai beberapa buku antologi dari teman-teman atau anak SD, SMP menikah yang menulis. Kami ajarkan, dan untuk beberapa 2 tahun ini memang kami laksanakan dengan daring gitu ya. Tapi bukunya sudah ada. Nanti bisa dilihat seperti apa. Kami berharap bukan hanya literasi itu kan tidak hanya membaca, tetapi juga menulis gitu. Jadi harapan kami juga kegiatan menulis ini di Kota Yogyakarta bisa tumbuh, Mas Benny. Nanti nyuwun bantuan dari teman-teman Sonora ini juga memberatkan literasinya. Siapa tahu kita membentuk Jogja menulis. Itu kita bisa kegiatan menulis yang positif ya. Tapi jangan menulis di dinding kota ya. Ini jangan lagi jangan. Tembok ABCZ kok ditulis dulu katanya tadi seru menulis ya, bukan itu maksudnya. Menulislah yang bermanfaat. Mungkin itu teman-teman pustakawan siap mau konsultasi pun boleh ya ke Dinas Perpustakaan ya. Boleh. Ya, dan kami juga sementara ini karena memang kami masih memberikan layanan terbatas ya untuk hadir di perpustakaan. Kami juga punya Saparatu, yaitu layanan peminjaman pengembalian buku, sarana peminjaman buku tanpa turun dari kendaraan, semacam drive-thru. Jadi tinggal datang, bukunya yang mau dipinjam apa, beberapa nggak sampai 10 menit buku sudah kita sampaikan habis. Gitu. Juga membuat kartu anggota juga gampang. Tinggal nanti ada yang kami namanya Pandora. Nanti ada WA, kemudian kirim data, kirim foto, janjian, jadi datang tinggal di drive-thru, wah sudah cetak saya, Mas. Ya, kami harapannya seperti memberikan layanan terbaik berkaitan dengan literasi untuk masyarakat Kota Jogja. Nah, ini Dinas Perpustakaan ini memang luar biasa. Inovasinya jadi tidak memperlambat atau memperpanjang sebuah proses, tapi mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengakses. Itu yang kita lakukan. Harus dinamis dan inovatif, Mas, katanya anak-anak saya ini. Oh gitu ya. Dan kita sudah Mas Ben ini kok isini mengumuk terus ya saya. Ini prestasi yang harus dibanggakan, dan juga ini nyata, bukan saya punya prestasi ini ya, mana enggak ada lah, ini kan ada benar, masyarakat bisa membuktikan. Jadi mohon doanya Mas Benny dan para pendengar setia dari Sonora, di tahun ini juga kami akan meluncurkan e-book, sedang kami berproses karena mau tidak mau tuntutan kebutuhan dan situasi kondisi saat ini mengharuskan kita untuk mulai masuk ke dunia buku digital, sehingga harapannya sebelum akhir tahun lah kita semoga bisa meluncurkan. Nanti calling-callingan ya Mas Benny ya. Siap, pokoknya kita kan tetanggaan. Gak nyebrang. Itu. Nah, mungkin ada prestasi lain dari Pak Wali Kota, mungkin selain Kampung Baca, terus bikin apa sehingga akhirnya mendapatkan penghargaan itu? Untuk sementara ini dari bidang literasi masih di tahun ini baru Kampung Baca ini yang baca, termasuk unggulan Kota Yogyakarta juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih menyebar lagi. Tadi targetnya tahun ini 10 ada tambahan. Tahun 2022 10 ya tahun depan ya.
Nah, ini juga. Atau kalau misalkan ada kampung yang ingin mengusulkan, apakah boleh juga? Saya mau pengen itu kampung baca di wilayah saya, apakah Ya, boleh? boleh saja Mas Beni, Hmm. tetapi memang ada persyaratan-persyaratan tertentu ya, karena memang harus ada tempatnya, kemudian harus ada pengelolanya, seperti itu. Jadi nanti pasti teman-teman kami akan mensurvei ke lapangan juga, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Ya, berarti harus ada survei juga dari Iya, teman-teman iya, dinas ya, supaya iya. memenuhi Kriteria kriteria-kriteria seorang itu. sebuah perpustakaan wilayah Ya, jadi ya. itu dia. Dan juga sahabat Sonora dan Smart Listener, di masa pandemi Anda juga boleh loh mengunjungi perpustakaan. Ini memang buka sampai jam 12 ya, Bu. Sementara Sampai jam 12 dulu karena kita hanya memperhatikan berkaitan dengan prokesnya. hmm, hmm. Pembersihannya segala, saya tidak mau tempat saya juga menjadi klaster baru. Nah, itu juga, dan juga diharapkan pengunjung pun dalam kondisi sehat ketika mengunjungi perpustakaan, dan prokes itu penting. Kita tidak bisa menyepelekan, walah masuk perpus wae dadak ribet. Ternyata nggak ribet kok, cuma cek suhu, cuci tangan, ya pakai masker. Nah, Seperti biasanya. seperti biasa juga nanti ngisi seperti itu, registrasi. Nah, ini. Nah, berkaitan dengan bulan ini, nah ada yang spesial juga nih, Bu ya. Iya. Ini sahabat Sonora dan Smart Listener, Anda mau bertanya langsung ke Bu Ambar, boleh di 0817548320. Nah, Mbak Reni, sudah ada yang bertanya? Ya, Mas Beni, ada satu penanya yang sudah bergabung nih, Mas. Ya, monggo dibacakan. Oke, langsung ya. Ini ada Mbak Lintang di Jakal. Nah, selamat siang Bu, ini menanyakan, apakah kegiatan yang bisa diakses masyarakat seperti misalnya meminta pelatihan seperti tadi disampaikan, itu hanya untuk kota saja Bu? Lalu bagaimana jika ada masyarakat di luar kota Yogyakarta yang ingin mengakses? Ada alurnya nggak sih? Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Itu aja sih Mas, baru satu. Ya, terima kasih Mbak Lintang. Ini monggo Bu Ambar. Terima kasih kepada penanya tadi dari Jakal ya. Iya, terima kasih. Karena layanan kami kan di Kota Yogyakarta, untuk sementara untuk mengakses pelatihan pemberdayaan itu memang harus melalui kampung baca dulu. Jadi begini, untuk pelatihan kami adalah berbasis kampung baca dan berbasis literasi berdasarkan buku perpustakaan. Jadi bukan pelatihan secara umum. Gitu. Kalau pelatihan secara umum tentunya ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja. Di sana ada banyak pelatihan yang bisa diakses melalui JSS, ya. Tetapi memang syaratnya juga memang harus penduduk kota. Jadi mohon maaf, untuk sementara di luar kota Yogyakarta kami belum bisa melayani. Ya, itu Mbak Lintang atau Mas Lintang tadi, memang sementara untuk wilayah penduduk ber-KTP Kota Yogyakarta. Tapi kalau mau mengunjungi perpus kan bebas ya? Boleh, iya. Boleh ya. Kalau mau pinjam buku? Anggota dan pinjam buku boleh. Boleh ya, bebas ya? Iya. Kan masing-masing sudah mendaftarkan, itu kan sudah basisnya adalah NIK. Kalau NIK-nya di Kota Yogyakarta, banyak kok mahasiswa yang pagi-pagi sudah ngantri di depan. Ya, biasanya mau ngerjakan skripsi itu tadi, cari buku, cari ya itu. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listener, silakan Anda bisa berinteraksi langsung sama Bu Ambar di 0817548320. Nah, ini berkaitan dengan bulan buku dan hari kunjung perpustakaan. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan di Perpustakaan Kota Yogyakarta ini, Bu Ambar? Terima kasih Mas Denny. Untuk bulan September ini memang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi bulan gemar membaca, serta tanggal 14 September menjadi hari kunjung perpustakaan. Jadi sebenarnya kalau hari kunjungnya, harinya sudah lewat. Tetapi kami berharap bahwa bulan gemar membaca dan hari kunjung ini menjadi bulan-bulan gemar membaca seterusnya ini. Setiap bulan itu gemar membaca. Kemudian hari kunjung perpustakaan itu ditambah juga hari-hari kunjung perpustakaan. Hari-hari kunjung setiap hari biar berkunjung ke perpustakaan. Jadi untuk tanggal 14 September kemarin berkaitan dengan hari kunjung, kami mengadakan kegiatan juga di Pevita waktu di perpustakaan di wilayah selatan.
bersama dengan anak-anak yang berprestasi. Kebetulan kami khususkan anak-anak dan terbatas dilakukan melalui daring dan kita siapkan melalui YouTube juga gitu ya untuk memperingati hari itu, dan kita tampilkan beberapa prestasi kami. Salah satunya adalah kita juara 2 lomba bertutur tingkat SD dan MI, Madrasah Ibtidaiyah, tingkat nasional. Tingkat nasional. Iya, Itu dari Mbak Mbak Binar dari SD Ungaran. Dari SD Ungaran. Iya, itu juara 2 tingkat nasional, dan itu kemarin juga dilakukan secara daring dan luar biasa itu. Dan kemarin juga mendapatkan respon yang baik gitu ya. Dan setelah itu dilakukan secara berjenjang. Jadi mulai dari juara tingkat kota, kemudian kita kirimkan di tingkat provinsi kita juara 1, kemudian kita kirimkan tingkat nasional menjadi juara 2. Ya, dan ini merupakan agenda rutin. Jadi saya juga mendorong nih kalau sobat-sobat Sonora ini yang punya adik di SD, ayo belajar untuk bertutur atau bercerita. Kita akan mengadakan lomba setiap tahun, itu pasti ada, dan saya kalau sudah juara sudah nggak boleh lagi, Mas. Jadi mesti ada penerusnya nih. Oh, tidak gitu. boleh ikut. Nggak boleh lagi ya. Nanti nggak ganti-ganti. Iya ya, nanti dia naik kelas ikut lagi gitu ya. Ya, jadi monggo saya mendorong teman-teman atau yang punya adik-adik untuk berlatih mulai dari sekarang. Masih ada waktu 1 tahun ini. Tahun depan sudah ahli. Nah, ini dia. Ya, ini salah satu prestasi Kota Yogyakarta juga, ini warganya juara 2 nasional ya. Iya, juara 2 nasional berarti tingkat SD. Nah, itu bertutur seperti bercerita gitu ya lombanya ya. Tapi walaupun dilaksanakannya secara daring ya. Iya, di YouTube juga ada, nanti bisa di luar biasa sekali. Jadi diharapkan juga bulan-bulan ini setiap bulan kita harus membaca, mengunjungi perpustakaan gitu ya. Iya, harapannya seperti itu. Kalau kita masih melihat di angka 1.000 orang 1 buku, harapannya 1 orang 1 buku lah ya, Mas Beni. Betul. Ya. Tapi kalau minat membaca sendiri di Kota Yogyakarta kan sudah sangat tinggi ya. Iya. Jadi begini Mas Beni, di titik sebelum pandemi kami bahkan bisa pengunjung itu sampai 800, sehingga teman-teman pustakawan ini benar-benar kewalahan untuk melayani. Itu pun penggunaan internet ini sudah kita batasi 1 orang 2 jam ya, dan sampai seperti itu. Jadi kami sudah merasa memang tempat-tempat ini memang sebenarnya sudah tidak mencukupi, tetapi kami mengujukan ke pusat masih belum dipenuhi. Semoga tahun depan kita bisa memperlebar ruangan kita di perpustakaan ini. Jadi karena selama pandemi ini memang agak kemudian kita batasi, dan bahkan kemarin-kemarin sempat kita tutup dulu gitu ya. Tetapi layanan kita tidak berhenti. Kita juga punya 12 kendaraan, Mas Beni. 12 kendaraan. 2 mobil roda 4 dan 10 sama 3 ya. 10 roda 3 dan 3 mobil. Yang itu kita gunakan untuk berkeliling di wilayah Kota Yogyakarta. Lagi-lagi untuk mempermudah layanan. Kami tempatkan di beberapa titik. Kalau sekarang itu memang di Pasti itu kita buka setiap Sabtu Minggu karena di sana kan ramai. Ya, sekalian ibu bapaknya ke pasar, anaknya bisa ya di mobil membaca buku. Pilih buku ceritanya sendiri. Ya, juga kami juga bekerjasama dengan teman-teman di kecamatan atau di Kemantren. Kita jadwal berkeliling di sana, Mas, sehingga masyarakat yang mengurus juga bisa layani perpustakaannya sambil membaca, sambil anak-anaknya mungkin bisa melihat seperti itu. Kemudian permintaan dari masyarakat juga kita penuhi, misalnya masyarakat pengen nih kita hadir di sana ya, kita kirim kendaraan ke sana gitu. Insidental boleh, bahkan dari masyarakat manapun boleh kok meminta kami untuk hadir, misalnya ada event apa, Sonora mengadakan event juga boleh kok, Mas, mau mengundang kami untuk mobil kami, karena mobil kami juga dilengkapi dengan beberapa layanan, juga ada komputer, ada internetnya juga. Tapi selama pandemi ini tetap
beroperasional juga untuk mobil dan roda Setelah 3. PPKM 3 level 3 kita buka ruangnya, kita tetap di titik-titik tertentu kita buka. Tetapi kalau masih di RW atau apa belum berani kita masuk ke titik di warga ya. kementerian ya, masih di kementerian dan beberapa titik yang memang strategis. Ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini, tadi sempat disinggung juga, ini kan 7 Oktober HUT Kota. Iya. Nah, ada agenda apa nih, Pak Ambar? Ya, terima kasih. Menggelitik ini ya, Mas Beni ya. Sonora nanti mesti juga terlibat mestinya ini di kota ini. Ya, jadi terima kasih Mas Beni dan sahabat-sahabat Sonora. Pada tanggal 7 Oktober nanti, Kota Yogyakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-265. Yang berupa foto fasad, taman, bangunan, infrastruktur, perkantoran yang selama ini kami miliki sejak tahun 1956. Ya, kami sudah pilihkan, kemudian akan kami pamerkan display akan dipamerkan juga. Nah, ini warga masyarakat juga bisa hadir untuk menyaksikan ataupun online juga bisa juga nanti. Jadi nanti akan juga melalui channel YouTube-nya Pemkot Mas ini. Nah, ini arsip itu juga penting. Ini sahabat Sonora dan juga smart listener, bagaimana juga kita menghargai arsip. Wah, kalau kehilangan arsip itu waduh langsung masih saya nggak pusing punya buku, gimana ya? Arsip saya hilang apa kebocoran, waduh lah. Ini gimana cara recovery-nya arsip ini? Padahal cuma juga punya membuka satu. Ruang, Mas Beni. Ada juga. Iya, kami membuka ruang kantor kearsipan kami di Jalan Legend Suprapto nomor 33. Monggo nanti kalau misalnya sudah remuk ini arsipnya, ijazahnya atau apanya, monggo silahkan datang ke arsip. Teman-teman kami arsiparis, kami punya juga arsiparis akan membantu bagaimana cara merawat dan memelihara sebuah arsip. Terutama arsip keluarga ini banyak yang mungkin tidak, itu nanti teman-teman akan membantu bagaimana sih mengkolek itu, merawat itu dan menyimpan dengan baik. Kami membuka ruang selebar-lebarnya. Betul, ini apalagi arsip dokumentasi keluarga, kadangkala kita kalau sehari-hari nggak penting cuma disimpan. Pada saat penting gitu diambil, kok udah dimakan rayap atau kok jadi lapuk ya, waduh lah baru pusing. Kami bisa bantu. Bisa itu ya Bu ya. Nah, kami punya alatnya juga kok. Untuk merestorasi arsip itu ya. Nah, ini salah satu layanan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga, ini sahabat Sonora dan smart listener bisa dimanfaatkan juga. Baik, nah Bu Ambar, ini ada pesan apa untuk warga kota Yogyakarta ini seputar perpustakaan dan juga kearsipan dan juga nanti menjelang HUT Kota Yogyakarta, monggo Bu Ambar. Terima kasih Mas Beni. Jadi untuk seluruh warga masyarakat kota Yogyakarta, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa
bulan September adalah bulan Gemar Membaca dan Hari Kunjung, dan saya berharap ini menjadi sebuah momentum kita bersama seluruh masyarakat Jogja untuk mulai hari-hari dan bulan-bulan mengunjungi perpustakaan sebagai sebuah sarana pendidikan juga, dan harapan kami juga bukan hanya sarana pendidikan tetapi juga sarana untuk berrekreasi dan berwisata juga boleh ya, wisata membaca, karena di perpustakaan kami juga punya ruang khusus anak-anak, monggo untuk dipergunakan dan tetapi tetap dengan menjaga prokes. Kemudian di bidang kearsipan kami juga membuka ruang bagi teman-teman masyarakat untuk berkonsultasi atau mungkin memohon bantuan berkaitan dengan perawatan sebuah arsip. Nanti saya kira kita bisa mendiskusikan bersama. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga membuka ruang seluas-luasnya untuk bekerja sama dan kemudian juga memberikan konsultasi-konsultasi tertentu berkaitan dengan kearsipan dan perpustakaan. Terima kasih ngaten Mas Beni. Kemudian berkaitan dengan hari ulang tahun Kota Yogyakarta nanti di tanggal 7, silahkan pantengin channel YouTube-nya Pemkot gitu ya, karena di sana tentu agendanya pasti ada, dan saya kira nanti juga akan tampilannya di JSS pasti juga ada. Dan ayo ramaikan lingkungan kita dengan apalah penanda-penanda, mau rontek atau umbu-umbunya, untuk menyemarakkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-265. Kata Mas Ben? 265 Kota Yogyakarta. Ini harus kita rayakan bersama ya, walaupun dalam masa pandemi tapi kita harus tetap optimis, apalagi Kota Yogyakarta ini banyak prestasinya juga ini kan. Nah, sebagai warga Kota Yogyakarta yang baik, tentu kita juga siap menyambut ulang tahunnya. Ya bagaimana? Nah, pada video-video jangan lupa tetap boleh berkunjung ke perpustakaan ini, betul. Karena level 3 sudah dibuka untuk masyarakat, walaupun ya terbatas ya jumlah orangnya yang boleh berkunjung. Iya, ini, karena physical distancing harus tetap dijaga. Betul, itu yang penting. Dan juga jam 12 sudah selesai ya layanan untuk publik itu ya, Bu Ambar ya. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu di 2022 tadi akan ditingkatkan juga untuk kampung baca di wilayah Kota Yogyakarta. Jadi jangan khawatir, siapa tahu itu wilayah Anda nanti yang akan dapat kampung baca. Nah, sudah ada bocoran belum daerah-daerahnya gitu? Sementara belum. Wah, itu masih rahasia. Nanti kalau diumumkan terus disiap-siap nih. Nah, itu tetap ada surprise untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta. Baik, Bu Ambar, ada lagi yang mau disampaikan seputar perpus kearsipan dan juga minat baca ini? Iya, sekali lagi saya berharap ayo kita tumbuhkan kegemaran dan minat baca mulai dari anak-anak, karena anak-anak harus benar-benar diberikan bekal yang cukup. Saya kira membaca bagian dari sebuah pendidikan awal mulai dari anak-anak gitu ya, dan mulai dari SD, SMP kami juga punya kegiatan terus yang akan kami sampaikan. Silahkan jangan lupa buka IG kami, web kami, dan Facebook kami yang ada. Monggo untuk dipersani, karena info-info akan kami selalu sampaikan di sana. Dan sekali lagi kunjungan dari teman-teman dan seluruh warga masyarakat kami nantikan di perpustakaan dan kearsipan. Terima kasih, Mas Ben. Ya, matur nuwun, Bu Ambar. Nah, lokasinya di Kota Baru, sahabat Sonora dan Smart Listener, mungkin yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan Kota Yogyakarta di Kota Baru di Jalan Suroto itu. Sore-sore boleh
Tapi saudara nggak boleh berkunjung ya. Ya setelah berkunjung siang Anda keluar, Anda bisa foto-foto di pedestrian. Nah itu. Baik, sahabat sonora dan smart listener, ini tadi perbincangan spesial persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Ibu Veronica Ambar Ismu Wardani. Dan Bulan Gemar Membaca dan juga penerimaan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2021. Jadi Wali Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan ini. Demikian kami sampaikan langsung dari perpustakaan di wilayah Kota Baru Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Matur nuwun Bu Ambar, sukses selalu buat teman-teman pustakawan juga. Mas Beni. Baik, terima kasih untuk Bu Ambar dan juga teman-teman di perpustakaan Salam Kota Yogyakarta. Demikian sahabat sonora dan juga smart listener perbincangan di kesempatan siang hari ini yang merupakan persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita akan kembali ke program masing-masing.